sistem pendingin, salah satunya pada kulkas, ada namanya evaporator, dan ini sebagai pendingin ya teman-teman, penghasil bunga salju. Dan ini ada juga kondensor, ini kondensor body. Ini seperti inilah kira-kira di dalam bodi ya teman-teman. Dan mesin untuk memanfaatkan freon, sirkulasi berputar melalui evaporator dan juga kondensor teman-teman. Dan sering pada sistem pendingin terjadi kebocoran pada evaporator, baik kena congkel ataupun korosif ataupun bocor sendiri teman-teman. Dan begitu juga dengan kondensor yang ada di dalam bodi kulkas teman-teman, sering bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Best Elektrik di channel listrik kampungan. Lama tak berjumpa teman-teman. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas SAP satu pintu. Dan sebelum kita lakukan perbaikan, dan kita harus menganalisanya terlebih dahulu ya teman-teman. Apa kerusakan dan apa penyebab kulkas ini bermasalah kira-kira teman-teman. Dan untuk melakukan analisa pada kulkas ini, karena memang sebelum kita melakukan perbaikan, tentu kita akan bertanya kepada si pemilik ya teman-teman. Kalau dilihat dari fisik, kulkas ini masih cantik ya, masih baru, belum lama-lama kali. Kita terlebih dahulu bertanya sebelum melakukan analisa ataupun eksekusi, kira-kira apa keluhan yang dialami oleh si pemilik. Si pemilik mengatakan bahwa kulkas ini tidak dingin, padahal mesinnya hidup. Jadi kalau mesin hidup ya teman-teman, mesin hidup, kemudian kita pastikan setelah kita lakukan pengecekan memang ternyata mesinnya hidup dan tidak dingin. Dan untuk kasus seperti itu, supaya teman-teman tidak bingung ya teman-teman, dalam sistem pendingin kulkas ada namanya kondensor. Ini namanya kondensor teman-teman. Ini kondensor body. Seperti inilah kira-kira di dalam bodi kulkas teman-teman. Ini nanti kita tempel di belakang kalau memang kondensornya yang bocor ya teman-teman. Dan ini kondensor, baik kondensor luar ataupun kondensor bodi, itu panas teman-teman, panas. Dan ini namanya evaporator. Ini nanti evaporatornya kita cabut dan kita lakukan tekanan. Kita beri tekanan angin ya teman-teman, lebih kurang 100 sampai 150 PSI. Kita celupkan ke dalam air. Apakah dia ada kebocoran ataupun gelembung-gelembung dan lain sebagainya teman-teman. Dan sebelum itu, ketika kita nanti memotong salah satu pipa di dekat mesin ya teman-teman, coba kita geser. Saya akan beritahu kepada teman-teman cara menganalisanya yang tepat supaya tidak ulangan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ya, ini pipa pengisian freon. Ini kita potong. Jika masih mengeluarkan freon, gas freon banyak, bisa disimpulkan bahwa evaporator maupun kondensornya 90% aman, bahkan 100%-nya masih aman. Dan kenapa tidak dingin? Karena memang dalam kulkas juga ada yang namanya sumbat ataupun buntu teman-teman, baik itu di pipa kapiler maupun di filter teman-teman. Jadi ini teman-teman, setelah kita potong ini nanti ada mengeluarkan gas freon. Kalau bisa saya pastikan ini kulkasnya tidak mengalami bocoran. Lebih besar mengarah ke buntu ya teman-teman. Dan jika ini tidak kita potong tidak mengeluarkan gas freon, maka kebocorannya itu tadi di antara freezer tempat esnya
freezer yang di dalam ini teman-teman ya. Yang ini, nah ini nanti kita copot. Kalau memang tidak ada freon setelah kita potong pipa pengisian, kita copot, kita celupkan ke dalam air apakah ada kebocoran atau tidak. Dan jika ada kebocoran, lakukan pengelasan ya teman-teman. Kalau kami maksimal 3 titik kebocoran ya teman-teman, kita lakukan pengelasan. Dan jika memang tidak ada kebocoran, saya tidak berlanjut lagi ke pipa kondensor. Pipa kondensor tidak mesti saya lakukan tes kebocoran teman-teman. Jika memang mau dilakukan silahkan, lebih bagus. Akan tetapi untuk menghemat menghemat waktu pengerjaan dan sudah jelas, kita kembali kepada prinsip dasarnya, tidak akan berkurang freon, tidak akan habis kalau tidak ada kebocoran teman-teman. Dan jika memang evapnya aman, berarti di kondensor lah yang bocor. Dan jika memang di evap yang bocor, lakukan juga pengetesan ke kondensor untuk memastikan apakah kondensornya aman atau tidak. Bisa juga evapnya bocor, kondensornya juga bocor teman-teman. Jadi jangan terlalu pede jika memang evap ini yang bocor kemudian dilas ataupun ditempel, langsung dilakukan pengisian freon. Apabila teman-teman tidak bernasib baik, ternyata kondensornya juga bocor, maka ditakutkan kembali ulangan remedial, perbaikan ulangan teman-teman. Maka banyak pertimbangan waktu, materi, dan nama baik juga perlu kita jaga teman-teman. Dan kita coba pastikan ya teman-teman. Alhamdulillah. Kita coba pastikan, kita ambil tangnya teman-teman. Tang ini kita potong ya teman-teman. Lihat awalnya. Ya, tidak ada nih teman-teman, freonnya tidak ada. Freonnya tidak ada alias kosong teman-teman, dan mesinnya hidup. Berarti ada kebocoran antara evaporator dan kondensor teman-teman. Oke, kira-kira seperti itulah cara menganalisanya ya teman-teman. Cara menganalisa kebocoran pada kulkas ya teman-teman. Pipa kondensornya ya, ini pipa pengisian freon ya teman-teman. Ini kita putus. Jika tidak ada mengeluarkan freon, maka dapat dipastikan ada kebocoran antara kondensor dan juga evaporator ya teman-teman. Karena prinsipnya tidak akan berkurang ataupun habis freon pada sirkulasi kulkas ini kalau tidak ada kebocoran. Dan mungkin semua ataupun kebanyakan teknisi pernah mengalami hal yang sama. Ketika dipotong tidak ada memang freon, tapi ketika dilakukan tes kebocoran teman-teman, tanpa melepas evap itu tadi, di sini dipotong, kasih pentil, kemudian ujungnya buntukan, kasih tekanan, tidak ada berkurang. Ditunggu 1 hari tidak ada berkurang teman-teman. Dan bisa juga bocor halus ataupun di las-lasan juga pernah kami jumpai ada kebocoran. Dan supaya lebih akurat dan pengerjaan cepat, tapi memang lebih akurat walaupun pekerjaannya agak lambat sedikit dan lebih repot, cabut evaporator, celupkan ke air untuk lebih pasti ya teman-teman. Sekian dulu video kita ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.